Oke, jadi kalau teman-teman lihat di Classroom, saya sudah kasih link untuk submission. Berarti ini mengerjakan dari 7.14 sampai 7.30 ya. Kemudian 7.35 batas submissionnya. Untuk latihan saja. Oke, saya tinggal sebentar. Silakan dikerjakan. Kalau ada data yang kurang, kayaknya enggak deh. Kalau ada data yang kurang, diasumsi saja. Nanti kita lanjut bab selanjutnya setelah latihan.
Baik, sudah 732, silahkan difoto, kemudian di save as PDF ya, di-upload di Classroom. Linknya sudah saya bikin di Classroom untuk section pertemuan hari ini di bawahnya. Masih ada 2 menit untuk submission. Sedapatnya saja yang dikumpulkan. Oke, baik, sambil saya lanjutkan materi hari ini, saya screen sharing silabusnya. Oke, jadi setelah kita minggu kemarin analisa tekanan bidang sekitar 3 pertemuan, yang di dalamnya ada tekanan regangan, terus prinsipal stres, lingkaran Moore. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, desain batang berdasarkan tulangan, berdasarkan tegangan, maaf. Jadi penjelasannya, desain batang berdasarkan tegangan aksial, lentur geser, untuk batang prismatis dan pada balok statis tertentu. Jadi untuk hari ini kita yang aksial-aksial saja.
aksial, batang, dan balok. Jadi ini kata kuncinya ini. Mas Mbak, ada batang, ada balok. Coba Mas Ferdi Arsono ada di sini. Mas Ferdi Arsono. Halo, Mas Ferdi. Mungkin masih mengerjakan. Mbak Venita Zulfa ada di sini. Mbak Venita Zulfa. Belum datang ya. Coba Mbak Feby Zevanya ada di sini. Halo. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Iya. Masuk, Pak. Oke. Mbak Feby nggak bisa bicara ya? Kok balasnya ngechat? Nggak apa-apa, kalau nggak bisa bicara, izin saja. Oke, mic-nya bermasalah. Oke, yang lain saja. Coba Mas Imam Rebani ada di sini. Halo, Mas Imam Rebani. Ada, Pak. Oke. Mekteknya sudah lulus ya, Mas? Mektek. Belum, Pak, saya ngulang. Oh, ulang. Oke, Mas. Masnya ingat nggak perbedaan batang dan balok biasanya kalau di Mektek? Batang nggak balok. Ya, penyebutannya biasanya. Batang untuk apa, balok untuk apa? Ada ide? Kalau nggak ada, nggak masalah. Nggak ada sih. Lupa. Nggak ada, Oke, Pak. Mekteknya dulu kena prof siapa? Putri Bulan. Oh, Putri Wulan. Putri Wulan soalnya paling gampang kalau di UAS itu biasanya. Coba Mbak Erina Khalis ada di sini. Hadir, Pak. Oke. Ada ide nggak, Mbak? Bedanya batang dan balok? Penyebutannya biasanya batang untuk apa, balok untuk apa? Ada ide nggak, Mbak? Nggak usah cari-cari, nanti kelamaan. Belum ada. Halo, Mbak. Gimana? Nggak ada, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada ide? Biasanya batang penyebutannya untuk apa? Balok untuk apa? Biasanya, kebiasaan kalau di Mektek mungkin. Yang lain? Mas Farel ada di, oh, siapa tadi yang open mic? Oh ya, Mbak Aang. Ya, gimana? Ya. Oke. Oke, sip. Jadi, kalau teman-teman di Mektek belajar rangka batang ya, Mbak Aang. Yes. Ini whiteboard saya sudah ke-share ya? Sudah bisa dilihat? Oke. Jadi kalau teman-teman di Mektek di awal-awal kuliah, belajarnya kan gini biasanya. Untuk statistik tertentu biasanya struktur seperti ini. Namanya balok lentur. Balok kalau di sini biasa disebut balok. Nah, nanti kita coba cari tahu apa karakteristiknya kalau balok itu bagaimana. Coba ini saya permudah dulu. Misalkan ada beban seperti ini. Beban Q. Oke. Arahnya vertikal, bebannya coba Mbak Yuka ada di sini. Ada, Pak. Oke. Ingat kan Mbak, bidang momennya seperti apa kalau untuk balok dengan perletakan sederhana bebannya seperti ini.
Ingat bidang pemainnya, Mbak Yuka? Parabola, Pak. Oke. Parabola. Parabola seperti ini? Bukan, Pak. Oh ya. Gini ya. Iya, Pak. Oke. Ini momennya positif atau negatif, Mbak? Momennya Ingat nggak? positif ya, Pak. Ya, betul. Soalnya Mbak Soalnya dia menekan batang, Pak. menekan batang. Yang serat bawahnya tertekan, serat atasnya tertarik, Pak. Benar, nggak terbalik. Deformasinya kan kira-kira begini ya, Mbak Yuka. Betul nggak? Iya, Pak. Kebalik. Yang serat Berarti atas yang atas tertekan, serat serat. bawahnya tertarik, Pak. Oke, betul. Jadi kalau serat atas tertekan, serat bawah tertarik, maka momennya adalah positif. Terima kasih, Mbak Yuka. Kemudian ada juga yang namanya batang. Teman-teman kalau di Mektek kan juga belajar rangka batang. Nah, ini disebut batang. B1 terserah, B2 terserah. Ini ada B, ada batang semua. Jadi ini juga batang, meskipun horizontal tapi dia tetap batang. Coba Mbak Sri Kurnia ada di sini. Ada, Pak. Oke. Biasanya yang bidang yang digambar itu apa, Mbak? Kalau di batang ini, yang dicari apa waktu di Mektek? Coba di sini ada Seingat saya itu gaya reaksinya. Oke, gaya reaksi berarti gaya reaksi di mana kalau reaksi? Di perletakan, Mbak ya, kalau reaksi. Iya, Pak. Oke, di sini ada R, di sini ada R. Kemudian biasanya disuruh cari apa lagi, Mbak? Kalau di Mektek. Sebentar, Pak. Masih diingat-ingat lagi. Udah ingat? Masih lupa, Pak. Ingatnya masih kayak reaksi. Oke. Mas Rafli Rizky ada di sini. Mas Rafli Rizky. Halo, Mas. Ya, ada, Pak. Oke. Selain nyari reaksi, biasanya nyari apa lagi, Mas? Kalau di soal rangka batang. Reaksi. Apa gaya lintangnya mungkin, Pak? Gaya lintang. Oke, coba yang lain. Mbak Nikmatul Hazizah ada di sini? Ada, Pak. Oke, setuju gak, Mbak? Biasanya yang dicari gaya lintang untuk Iya, struktur rangka batang. gaya lintang sama kayak momen. Yakin? Oke. Kita cari yang lain. Mas Farel ada di sini? Hadir, Pak. Oke. Biasanya yang dicari apa, Mas? Untuk di struktur rangka batang. Selain reaksi pastinya. Yang saya ingat cuma gaya reaksi batangnya aja, Pak. Iya, gaya reaksi batang. Betul. Ini kan reaksi di sini. Iya. Kalau di batang disebut apa, Mas, biasanya? Saya lupa, Pak. Gaya aksial. Oke, gaya aksial, Pak. Ya, gaya aksial itu tekan atau tariknya, kan? Betul nggak, Mas Farel? Iya, Pak. Tekan sama tarik ke menuju Kalau tarik biasanya lambangnya apa? Negatif atau positif?
Tarik positif, Pak. Oke, tarik positif. Kalau tekan, Negatif, Pak. oke, negatif ya berarti. Oke, coba Mbak Eri, sorry, ini sudah kayaknya Mbak Erina tadi. Mas Ferdi Arsono, udah datang belum? Belum datang ya Mas Ferdi. Kalau teman-teman pas ada acara pas kuliah, nggak datang nggak apa-apa. Saya nggak pernah mempermasalahkan absennya ya. Daripada dipanggil-panggil tapi nggak menjawab atau tidak izin, misal izin ada tamu, izin saja nggak apa-apa. Nggak usah nunggu saya balas. Tapi kalau memang kalau pas ada acara, pas keluar kota nggak hadir nggak masalah, nanti bisa lihat rekaman temannya, mungkin bisa minta tolong temannya merekam. Jadi nggak perlu sign in di Zoom-nya kemudian ditinggal, nggak perlu seperti itu. Saya nggak pernah mempermasalahkan absennya, jadi nggak masalah bolos 100% bolos pun nggak masalah. Yang penting ikut ujian bisa. Kuis maksud saya. Oke, coba Mas Danar Surya ada di sini. Iya, ada, Pak. Oke. Biasanya, oke, metode apa Mas biasanya yang digunakan untuk rangkap batang itu? Ingat nggak? Seingat saya itu ditarik garis sumbu dulu, Pak. Lalu ditinjau tiap-tiap batang gitu, Pak. Tiap-tiap titik buhul ya? Iya, tiap-tiap titik buhul, Pak. Ada metode lain biasanya? Untuk refresh saja, karena mungkin sedikit banyak perlu di subbab ini. Metode lain? Seingat saya itu sih, Pak. Oke, Iya. Bapak, terima kasih. Mas Cleo Santo ada di sini? Ya, hadir, Pak. Ya. Ada metode lain nggak Mas biasanya selain metode keseimbangan titik buhul? Seingat saya itu ada Cremona sama analitik, Pak. Cremona ya, yang analitik yang titik buhul tadi ya? Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Titik buhul sama Cremona. Terima kasih Mas Cleo Santo. Mungkin ada lagi tapi saya juga lupa namanya. Nggak apa-apa. Ada yang ingat mungkin yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, Mas Rendika. Metode Ritter itu, Pak, atau? Oh ya, ya betul. Ritter, tapi mungkin memang sangat jarang. Ya nggak apa-apa. Untuk sekedar refresh saja. Karena nanti, nah kita mungkin akan membahas struktur yang seperti ini. Tapi nggak perlu lihat PowerPoint, nggak apa-apa. Jadi sangat gampang untuk materi kali ini kalau teman-teman sudah biasa analisa rangka batang. Jadi untuk minggu pertama, maksudnya untuk pertemuan pertama ini kita banyak membahas desain rangka batang berdasarkan tegangan. Oke, jadi katakanlah saya punya kasus seperti ini. Punya kasus. Ada sendi, ada pertekan sendi. Dan di sudutnya, katakanlah 45 derajat. Ini kalau struktur realnya biasanya seperti ini. Ini batang, kemudian dipin di sini. Struktur realnya kalau teman-teman mungkin di gudang baja, kemudian di kanopinya, biasanya seperti ini. Kemudian katakanlah saya punya titik beban di sini. Oke, katakanlah ini S1, S2. Batang 1, batang 2. B saja lah. Saya kasih nama B aja. B1, B2. Kemudian diketahui B1 dia seperti ini. Batang kok bulat saja biar enak. Bulat tapi hollow di tengahnya. Jadi di luarnya katakanlah 5 mm. Kemudian tebalnya tebal
T sama dengan 1 mm. Katakanlah seperti itu. Kemudian B2, katakanlah samalah. B1 dan B2 sama. Dimensinya seperti ini. Ini dimensi kalau kita cross section di sini ya. Kalau kita bikin potongan melintang, dapatnya seperti ini. Nah, pertanyaannya bukan diketahuinya belum lengkap. Katakanlah material ini menggunakan material ya baja lah pastinya. Baja, kemudian maksimal tegangan maksimalnya yang mampu dipikul, tegangan maksimalnya, sorry, ini saya plus, kemudian diketahui tegangan aksial maksimum yang mampu dipikul batang adalah katakanlah 200 MPa. 200 MPa. Jadi pertanyaannya berapa P maksimum yang bisa dipikul struktur di atas. Jadi diketahui strukturnya seperti ini. Segitiga, sudutnya 45 derajat, kemudian ada titik beban di pojok sini. Batangnya B1 dan B2 sama saja, yaitu lingkaran dengan batang holo lingkaran, diameter luarnya 5 mm, kemudian ketebalan dinding ini maksudnya 1 mm, tengahnya bolong. Kemudian diketahui kualitas material dengan tegangan aksial maksimum yang mampu dipikul tiap batang adalah 200 MPa. Kemudian pertanyaannya ada berapa P maksimum yang bisa dipikul struktur di atas. Jadi ini step-step pertanyaannya. Nah, kemudian cara memecahkannya adalah yang pertama, analisa struktur rangka batang. Analisa struktur, yang pertama analisa struktur rangka batang. Jadi bisa pakai metode titik buhul, mungkin yang paling gampang. Kemudian kita perbesar gambarnya, kita lihat kita lingkari di daerah sini. Oke, kita perbesar di sini. Jadi di sini ada titik P. Nah, kalau dengan keseimbangan titik buhul, coba kita analisa bersama-sama. Gambarnya tak perbaikinya. Siapa pokok? Ini 45. Ini titiknya. Oke, paling enak. Oke, kita yang batang 1, ini kan di sini B1, B2. Batang 1 kita anggap tarik dulu. Kemudian kita cari keseimbangan di titik buhul yang ada P-nya ini. Coba. Mas Ahyar Sodik ada di sini? Ya, Pak. Oke. Masih ada ide nggak, Mbak? Ada ide nggak, Mas? Gimana cari keseimbangan di sini?
di titik ini? Ada ide enggak? Umpama P-nya diketahui lah angkanya. Halo Mas Ahyar. Yep. Kurang Oke, tahu ada juga, ide Pak. enggak? Kenapa? Kurang tahu juga, Pak. Oke, Maaf, Pak. oke, enggak apa-apa. Mas I Gusti Bagus ada di sini? Hadir, Pak. Oke. Biasanya dicari keseimbangan di arah apa aja, Mas? Tiap titik bulu. Arah vertikal Oke, horizontal. arah vertikal. Betul sekali. Coba arah vertikalnya gimana, Mas, kira-kira? Keseimbangannya di titik ini. B1-nya diumpamakan B1 sin theta, Pak. Bukan diumpamakan ya, diproyeksikan. Oh iya. Jadi di sini ada ini. Di sini ya. B1 sin apa cos di sini? Yang mana, Pak? Yang vertikalnya. Oh, sin, Pak. Oke, sin ya. Soalnya menyeberangi sudutnya. B1 sin alfa lah, katakanlah. Alfa sama dengan 45. Berarti persamaannya gimana, Mas? Di vertikalnya. Berarti min P Min P ditambah plus B1 B1. sin alfa. Oke, sip. Sin alfa sama dengan 0. Betul? Betul, Pak. Berarti B1 sin alfa sama dengan P. B1 sama dengan P per sin alfa. Betul ya? Alfa. Betul ya, Mas? Betul, Pak. Oke, terima kasih Mas Bagus. B1 sama dengan ini B1. B1 sama dengan P per sin alfa. Ini teman-teman nggak ada yang rekam? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Kemudian kalau ada yang rekam bilang saja, nanti saya lalu. Kemudian arah horizontal. Coba Mas Ferdi ada di sini? Iya, hadir, Pak. Iya. Bisa Mas bikin persamaan horizontalnya? Nggak bisa, Pak. Mungkin Oke. teman-teman yang lain. Oke, coba ditunjuk Mas temannya siapa? Coba Mas Ferdi. Tunjuk salah satu. Iqbar, Mas. Ya, Mas Iqbar ada di sini. Pak hadir, Pak. Oke. Untuk arah horizontal bisa nuliskan persamaannya, Mas? Bisa, Pak. Gimana? Yang B1-nya tadi diproyeksiin lagi terhadap Oke. tetanya. Oke. Jadi B1 cos B1 alfa cos alfa. Apalagi? ditambah B2 Oke, tambah B2 ya. Sama dengan 0. 0. Berarti B2 B2 sama dengan minus B1 cos alfa. Oke, sip. Terima kasih. Ya, betul. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bikin persamaan keseimbangannya. Jadi ini ujung-ujungnya kita butuh nilai B1 sama dengan berapa, kemudian B2 sama dengan berapa. Kemudian berarti ini kalau kita jabarkan lagi, B2 berarti sama dengan, coba Mas Danar Surya ada di sini. Halo, Mas Danar ada di sini. Oke.
B1-nya ini berarti bisa kita gunakan ini, P per sin alfa. B1 sama dengan P per sin alfa per cos alfa. Bisa dipindah ke bawah sebenarnya, P per sin alfa kali cos alfa. Tapi nggak masalah, berarti kita punya persamaan ini. Oke. Alfanya sudah kita ketahui 45 derajat. Oke, kemudian langkah kedua, yaitu hitung cross section area. Area dari batang tersebut. Dari batang B1, B2. Karena sama berarti cuma butuh satu kali hitungan. Cross section area berarti luas penampangnya ya. Saya perbesar lagi di sini. Ini 5 mm. Tebalnya 1 mm. Coba, Mbak Tunjung Sari ada di sini? Halo, Mbak Tunjung Sari? Hadir, Pak. Oke. Kira-kira bisa nggak, Mbak, kalau disuruh ngitung cross section area atau luas penampangnya yang saya arsir ini? Bisa nggak, Mbak? Kira-kira? Oke, luas lingkaran. Oke, ya luas lingkaran. Bisa ditulis, bisa didikte? Kira-kira seperti apa rumusnya? Luas lingkaran yang saya arsir ini. Bukan luas lingkaran sih. Luas area yang saya arsir ini. Ada ide, Mbak Tunjung Sari? Berarti, Halo? ya, Pak. Ya, ada ide gimana nulis rumusnya? Berarti pi. Ya, Saya langsung tulis. enggak, saya Oh. dikte aja. Oh, ya, ya. Pi 5 kuadrat. Pi 5 kuadrat. Ini pi d kuadrat berarti. Diganti ke meter dulu ya, Pak, berarti ya? Enggak perlu, terserah. Terserah yang nulis. Luas lingkaran rumusnya apa, Mbak? Berarti, Coba kalau gini. Ini luasnya gimana, Mbak? Kalau saya kasih D diameter. Luas lingkaran. oh iya, pi 5 bagi 2 kuadrat. Ya ampun, nggak fokus, Pak, maaf. Belum fokus, Mbak, ini. Masih Iya. belum betul. Masih Iya. belum betul, Mbak. Pi 2, pi D bagi 2 kuadrat. Oke, coba minta bantuan call friend, Mbak. Rehan Dika aja, Pak. Ya, Mas Rehan. Halo, Mas Rehan. Iya, Pak. Ya, kasih tahu Mbaknya luas lingkaran apa, Mbak? Mas rumusnya. Rumusnya pi R kuadrat, Pak. Oke, pi R kuadrat, betul. Atau kalau pakai D? Pi D bagi 2 dikuadratin. Oke. Oke, gini ya. Atau 1/4 pi D kuadrat. Berarti pi R bukan pakai R tapi pakai D ya. Kalau 1/4 pi D kuadrat atau pakai pi R kuadrat. Oke, terus gimana, Mas? Kira-kira kalau rumus yang ini, yang saya arsir biru. Ini kan batangnya bolong di tengahnya. Luasnya berarti? Itu yang di lingkaran kecil itu jari-jari diameternya 1 mm ya, Pak? Ini tebel ininya, Mas ya. Tebel apa? Tebel dindingnya ini. Tebelnya. Berarti yang dalam jari-jarinya 4 ya. Betul nggak, Mas? Oh, sorry. Ini kan 2,5 kurangi 1, 1,5 ya. Betul nggak, Mas?
diameter lingkaran kecilnya. Iya, Pak. Ya, ini 1,5. Oke, berarti A-nya gimana, Mas? Berarti untuk mencari luas yang zona yang diarsir itu jari-jari lingkaran besar dikurangi Oke, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, Pak. oke, A besar min A kecil. Oke, makasih Mas. Sudah gampang, tinggal ngitung saja. Coba. Mas Hafid ada di sini, Mas Hafid Al-Kahfi. Ya, Pak. Oke. Luas lingkaran besar, gimana Mas? Nulis rumusnya. Halo, Mas Hafid. Ya, Pak. Ya. Pi kali 2,5 kuadrat. Bentar. Pi. Oke, PR kuadrat ya. PR kuadrat dikurangi berapa, Mas? Pi kali 1,5 Pi kuadrat. kali 1,5. Oke. Bawa kalkulator nggak, Mas? Ada, Pak. Oke. Coba Mas dibantu hitung. Sampai ketemu berarti milimeter persegi satuannya. -12,56. 12,56 mm persegi. Oke, makasih Mas. Yang lain ada yang memeriksa? Barangkali. Kalau nggak cocok, bilang saja. Oke, berarti kita sudah menghitung cross section area dari B1 dan B2. Oke, kemudian kita masuk ke step berikutnya. Step 3. Step 3 berarti hitung beban aksial. Aksial itu normal ya maksudnya. Yang mampu dipikul tiap batang. Ini belum pertanyaan akhir ya. Pertanyaan akhirnya berapa P maksimum yang bisa dipikul struktur. Nah, kalau di step 3 ini berapa beban aksial yang mampu dipikul tiap batang. Jadi baru tiap batang dulu. Caranya adalah P max, yaitu ini yang ditanyakan, sama dengan luas area A batang lah. Ini AB kalikan tegangan maksimum. Tegangan maksimumnya kan diketahui. Berarti AB-nya diketahui 12,56 mm persegi kali sigma maksimum. Sigma maksimumnya diketahui tadi 200 MPa. Jangan lupa, ini penting. Penting dicatat, pastikan AB dan sigma max satuannya sesuai. Jadi kalau AB-nya pakai milimeter persegi, berarti sigma max-nya juga pakai Newton per milimeter persegi. Atau ini kan sudah sama dengan MPa. Berarti nanti satuannya Newton. Sigma max-nya, coba. Tadi sigma max diketahui, sigma max kan 200 MPa. Nah, ini penting ya, satuan. Kalau di bab tegangan-tegangan, kemudian beban, satuan sangat penting. Coba, Mbak Karina Azahra ada di sini?
Ada, Pak. Oke. 200 MPa berapa Newton per milimeter persegi, Pak? Pak. Ya, betul. Jadi MPa kalau dikonvert ke Newton per milimeter persegi sama ya. Kalau teman-teman mau menjabarkan, tapi kalau udah lama nanti udah di luar kepala. MPa itu sama dengan Newton per milimeter persegi. Ya, terima kasih Mbak Zara. Berarti tinggal ngitung. Mbak Karina bawa kalkulator. Oh, Pak. Oke, coba dibantu ngitung ya, Mbak. 2.512, Pak. 2.512. Satuannya apa? Newton. Ya, sip. Satuannya Newton. Berarti masing-masing batang hanya bisa menerima beban sebesar 2.512 Newton. Tapi itu belum hasil akhir. Yang ditanyakan hasil akhir adalah P maksimal yang bisa diterima oleh struktur. Jadi, baik karena B1 dan B2 sama, berarti ini juga berlaku untuk B1, juga berlaku untuk B2. Kekuatan maksimalnya bebannya adalah seperti ini, 2.512 Newton. Kemudian step berikutnya berarti substitusi ke sini, ke rumus yang satu. B1 dan B2 ini kita substitusi, kita jabarkan lagi rumusnya. B1 P per sin alfa berarti karena kita carinya max, P max yang bisa dipikul, berarti B1-nya juga kita isi sebagai maksimum. B1 max sama dengan P max per sin alfa. B1 max sudah kita hitung, yaitu ini. Tadi yang 2.512 Newton. Dia berlaku baik untuk B1, B1 max, dan B2 max. Dua-duanya sama karena batangnya sama, materialnya sama. Bisa saja nanti di soal lain batangnya beda, materialnya beda. Jadi B1 max adalah 2512. Yang kita cari adalah P max di sini. Berarti P max sama dengan B1 max per sin alfa. Sin alfa, sin 45 tadi. B1 max sama dengan 2512 Newton per sin 45. Sama dengan bla 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 Newton. Coba. Mas Noval Haris ada di sini? Ada, Pak. Oke, coba dibantu menghitung, Mas. 2512 per sin 45. Siap, bentar, Pak. Tiga 355 Pak. 355 ya? 355? 3552,5. Oh, 3000. Ya. Oke, terima kasih Mas. Pmax, berarti ini Pmax 1. Nanti ada Pmax 2 dihitung dari ini, dari rumus ini. Pmax 2, ini Masnya. Saya hapus dulu supaya konsisten dengan yang di atas. Berarti ini kalau P-nya kita keluarkan, ini kita ginikan dulu biar teman-teman nggak bingung. P sin alfa kali cos alfa. Berarti, Maaf, izin interupsi, Pak. oh ya, interupsi. Terima kasih. Mas Ferdi, gimana?
Untuk Siap. mencari Pmax bukannya B1 max dikali sin alfa ya Pak? Yang di ini tah. Iya yang tadi Pak. Oh ya. Oke, terima kasih Mas. Terima Ya. kasih Mas Ferdi. Nah ini. Perlu hati-hati. Ini soal gampang tapi ternyata saya pun teledor. Jadi Pmax 1 sama dengan B1 max kali sin alfa. Oke. Makasih Mas Ferdi, sekalian dibantu ngitung saja. B1 max-nya tadi 2512 ya. Ya, 2512. 2512 kali sin 45. Ya, Mas Ferdi, bisa dibantu ngitung kalau bawa kalkulator atau kalau ada Excel. Iya, baik sebentar ya, Pak. Oke. Permisi, Pak. Ya. Ya, Mas Iqbal. Yang persamaan B2 itu sepertinya keliru, Pak. Oke. Bukannya B2 sama dengan minus B1 dikali cos alfa ya, Pak? Oke, betul. Bentar, kalau dari sini udah oke, Mas? Yang saya ini udah oke betul? Udah oke belum? B2 Belum, Pak. sama dengan Harusnya B2 sama dengan minus B1 kali cos alfa. Oh ya, saya salah. Terima kasih. Jadi yang lain, jangan kalau muter video lagi jangan sepotong-sepotong. Siapa tahu ada teman-teman yang membetulkan. Oke, terima kasih. Nanti kita betulkan. Mas Ferdi tadi sudah dihitung sebelum hilang hitungannya, Mas Ferdi. 2135,2 Pak. 2135. 2135,2. Ini pakai Excel atau pakai kalkulator? Kalkulator, Pak. Oh, pakai kalkulator. Sin 45 sudah benar ya. Di situ kalkulatornya setengah akar 2 ya berarti. Atau koma-koma. Iya, Pak. Oke, terima kasih Ya, Mas Ferdi. Kita simpan dulu. Barangkali yang lain ada koreksi, langsung interupsi. Berarti yang persamaan ini perlu kita benarkan juga. Yang sudah kadung nyatet, ikut dibenarkan. Oke. Jadi, B1 cos alfa plus B2 sama dengan 0, maka B2 sama dengan min B1 cos alfa. Oke. B2 sama dengan B1 cos alfa. P max-nya B1 P max per sin alfa kita isikan. Jadi B2 juga sama dengan min P max per sin alfa. Kalau ada yang bingung langsung interupsi. Soalnya ini B1 sama dengan P max sin alfa berarti kita bisa substitusikan di sini juga. Di sini kali cos alfa. Oke. Berarti kita bisa mengeluarkan P max juga di sini. Ini B2 sama dengan min P max cos alfa per sin alfa. B2 sama dengan min P max kali cos alfa per sin alfa. Nggak apa-apa, pelan-pelan nggak masalah. Maka P max sambil diteliti, barangkali saya salah, P max sama dengan B2 kali sin alfa minusnya, jangan lupa, per cos alfa. Oke. Maka di kedua ini, kalau coba juga saling mengoreksi, maka kita cari P max 2 sekarang. Berarti P max 2 sama dengan min B2 max
kali sin alfa per cos alfa. Oke. B2 max-nya sama 2512 juga di hitungan tadi. Kalau kita kembali lagi 2512 berlaku untuk B1 dan B2. Soalnya dimensinya sama, materialnya sama. Jadi sama karena dimensi dan materialnya sama. Bisa saja di soal berikutnya dimensi atau materialnya beda. P max 2 berarti min 2512. Ini Newton ya tadi. Kalau bisa satuannya diikutkan terus supaya tahu kalau nanti satuannya ada yang keliru bisa dikoreksi. Kali sin 45 per cos 45. Oke, berarti tinggal dihitung. Coba Mbak Fenita Zulfah ada di sini? Ada, Pak. Oke, bisa bantu ngitung kalau ada kalkulator atau Excel? Iya, sebentar ya, Pak. Oke. Hasilnya minus 2512, Pak. Oke, sip. Minus, oh ya, sin 45, sin cos sama ya? Iya. Minus 2512 Newton. Oke. Nah, ini kan yang satu plus, yang satu min berarti cuma menggambarkan arahnya. Yang satu tarik, yang satu tekan. Tapi materialnya kan, materialnya diketahui tegangan maksimum yang bisa dipikul plus minus sama. Dia di arah tarik dan di arah tekan sama sehingga bisa saja kita lihat angkanya saja. Kita lihat angkanya saja. Tandanya nggak perlu dilihat. Nah, jadi kita punya dua P1 max. Mohon maaf Pak, izin interupsi. Oke, ada kesalahan? Kok saya ngitung P1 max-nya ketemunya 1776,25 ya Pak? Oh iya Mas, ketemu nih ngono. Iya Pak, mohon maaf. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini sudah benar 2512 kali sin 45? Sudah Pak. Oke, berarti tinggal hitungan saja. Berapa Mas ketemunya? 1776,25. Oh, seharusnya nggak saya hapus, saya bandingkan saja. Ketemunya 1776,25. Oke. Kelihatannya lebih benar yang ini. Yang lain ada? Yang lain ikut yang mana? Kiri atau kanan? Saya sama kayak Yang kanan, Pak. Handika, Pak. Oke, yang kanan ya. Yang kiri kita anggap salah saja. Nggak apa-apa, salah hitung. Berarti 1776,25. Barangkali tadi kalkulatornya masih pakai radian atau salah ketik saja. Nggak apa-apa. Berarti P1 max-nya 1776,25 Newton. Kemudian P2 max-nya dapatnya min 2512. Kita lihat angkanya saja, karena cuma menggambarkan tarik tekannya saja. Ini sama Newtonnya. Tadi berarti pertanyaan soalnya adalah ini. Berapa P maksimum yang bisa dipikul struktur di atas? Maka kalau kita sudah dapat P1 max, P2 max, maka kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil ini. Maka dia adalah P maksimum yang dapat dipikul struktur. P max yang dapat dipikul struktur. Berarti ini jawabannya. Jadi kalau kita sudah dapat 2 P1 max dan P2 max, sudah dapat 2, maka kita pilih yang paling kecil, artinya yang paling aman. Jadi umpama P-nya kita bebani tadi, kayak gini, umpama P-nya kita bebani 1776, dia masih oke. Tapi kalau kita bebani 2512, yang sini enggak oke, yang sini oke. Berarti kita pilih yang dua-duanya oke. Yang dua-duanya oke, berarti yang terkecil antara P1 max dan P2 max. Logikanya begitu. Logikanya kan P1 max didapat dari analisa batang B1. Sementara P2 max
didapat dari analisa batang B2. Maka yang kita cari adalah yang terkecil di antara duanya. Soalnya kalau kita ambil 1776, dia di B1 aman, di B2 aman juga. Tapi kalau kita ambil yang 2512, dia di B2-nya aman, tapi di B1-nya tidak aman. Maka kita pilih yang terkecil supaya dua-duanya aman. Jadi jawabannya adalah ini. 1776,25 yang terkecil antara P1 max dan P2 max. Dilihat angkanya saja untuk kasus ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sambil saya share, saya export to gambar high quality biar bisa di zoom. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan. Saya export. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Ini sambil saya ekspor. Nekban 3105. Oke, sudah terkirim, bisa dibuka lewat browser Chrome ataupun Mozilla atau yang lain. Jadi ini step 4-nya tadi ya. Step 4 itu yang ini. Nyari Pmax 1 dan Pmax 2. Hitungannya di atas. Kemudian step 5, pilih yang terkecil. Pilih yang terkecil. Antara Pmax 1 dan Pmax 2. Oke, break 5 menit, siapa tahu diresapi dulu, siapa tahu ada pertanyaan. Sampai 8.36, kita break dulu. Oh, tapi udah mau selesai. Ya nggak apa-apa, break 3 menit lah. Silakan dilihat-lihat. Oke, saya lihat di sini ada kerancuan penamaan. Jadi coba dilihat. Waktu di step 3, hitung beban
aksial atau normal yang mampu dipikul tiap batang. Jadi ini lebih baik tidak saya kasih Pmax ya. Nanti dia bingung dengan ini, Pmax call alpha. Satu. Oke. Ini tidak kasih saya nama Pmax, nanti bingung. Lebih baik saya kasih nama B1 Max. B1 Max atau sama dengan B2 Max, karena sama ya, B1 Max, AB1 kali Sigma Max, kemudian B2 Max juga sama, jadi ini B1 Max juga B2 Max-nya sama, hitungannya sama dengan B2 Max, gitu aja. Jadi ini saya rubah saja supaya nggak bingung nanti di atasnya. Jadi B1 Max sama dengan B2 Max sama dengan AB1 kali Sigma Max. Sigma Max-nya diketahui di soal, supaya nggak bingung dengan P Max yang di atas. Ini kan B1 Max, B2 Max, hasilnya kan 2512. Kalau masuk analisa yang ini, dia masuk ke B2 Max, bukan masuk ke P Max. Jadi saya ganti saja namanya. Kemudian yang di sini, di awal ini lebih baik saya kasih P saja. P saja. P per sin alpha, dan ini juga P saja. Nanti P max-nya waktu ketemu P max saja. Berarti P saja. Ini juga saya hapus dulu di sini supaya konsisten. P. Oke, ini udah oke. Paper. Oke, saya benarkan seperti ini. Supaya lebih konsisten. Waktu P max dia ketemu B2 max. Ini ada max-nya. Oke. Saya ekspor lagi yang lebih terupdate. Oke, ada pertanyaan? Oke. Saya kirim yang kedua. MacBand 3105B. Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena sudah 8.40 hampir saya akhiri. Silakan nanti di rumah diresapi, barangkali ada pertanyaan, nanti Rebu kita ketemu lagi langsung saja ditanyakan. Atau WhatsApp secara personal nggak masalah kalau sudah nggak sabar dengan jawabannya. Baik, terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.